Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Farahtahan dengan NPM 10060224011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Pelayanan di Gerbang Tol melalui penerapan model antrian MMC. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem antrian di gerbang tol bekerja, serta gimana sih cara mengoptimalkannya agar pelayanan jadi lebih efisien dan tidak menimbulkan kemacetan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi ini. Presentasi ini tuh akan terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, ada penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dengan mengikuti alur ini diharapkan teman-teman semua bisa memahami penelitian ini secara sistematis dan menyeluruh. Nah, kita semua tahu bahwa kemacetan di gerbang tol merupakan masalah yang cukup sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari. Hal ini tuh biasanya disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang datang dalam waktu bersamaan, sementara kapasitas pelayanannya itu terbatas. Nah, jika sistem antrian tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan matematis yang dapat membantu menganalisis dan memperbaiki sistem tersebut. Salah satu pendekatannya dalam penelitian ini adalah model antrian MMC, karena model ini mampu menggambarkan kondisi nyata gerbang tol yang memiliki beberapa jalur pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian kali ini. Yang pertama, gimana sih kinerja sistem antrian di gerbang tol jika dilihat dari waktu tunggu, panjang antrian, dan tingkat pelayanan? Yang kedua, bagaimana penerapan model MMC dalam menganalisis sistem tersebut? Yang ketiga, berapa jumlah gardu pelayanan yang optimal agar kemacetan dapat diminimalkan? Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan di gerbang tol, serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan teori antrian dalam kasus nyata, sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana matematika digunakan dalam. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah membantu mengevaluasi kinerja sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi jumlah gardu pelayanan yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Dalam teori antrian, model MMC memiliki beberapa karakteristik yang penting. Pertama, pola kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yang berarti kedatangan bersifat acak. Nah, yang kedua, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Ketiga, terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan atau disebut multi-server. Dan yang terakhir, sistem menggunakan prinsip FIFO atau siapa yang datang lebih dahulu akan dilayani. Model ini tuh sangat cocok digunakan untuk menganalisis sistem gerbang tol. Penelitian ini dilakukan di gerbang tol Cikarang pertama karena lokasi ini memiliki volume kendaraan yang tinggi dan sering terjadi antrian. Nah, data dikumpulkan melalui observasi kemudian dianalisis menggunakan model MMC. Selain itu, digunakan juga simulasi dengan MATLAB untuk menguji berbagai skenario dan melihat bagaimana sistem bekerja dalam kondisi yang berbeda. Dalam model MMC, terdapat beberapa parameter penting yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem. Di antaranya adalah tingkat utilasi, yaitu seberapa sibuk sistem bekerja. Kemudian ada probabilitas, sistem kosong, panjang antrean, jumlah kendaraan dalam sistem, serta waktu tunggu kendaraan. Parameter-parameter ini akan digunakan untuk menilai apakah sistem sudah efisien atau belum. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di bagian ini akan ditampilkan hasil perhitungan statistik dari data yang telah berikut videonya. Dalam penelitian ini digunakan model MM4. Terdapat 4 gardu pelayanan. Diketahui bahwa rata-rata kedatangan kendaraan adalah 8 kendaraan per menit, sedangkan kemampuan pelayanan tiap gardu adalah 6 kendaraan per menit. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan selanjutnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat utilasi sistem adalah sekitar 33%. Artinya, sistem tidak bekerja secara penuh dan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani kendaraan yang datang. Probabilitas sistem dalam keadaan kosong adalah sekitar 26%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu tidak ada kendaraan yang harus dilayani, sehingga sistem tidak mengalami antrian. Panjang antrean rata-rata sangat kecil, yaitu hampir mendekati 0.
Jumlah kendaraan dalam sistem juga rendah, yang berarti kendaraan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Waktu tunggu dalam antrean hanya sekitar 0,2 detik, yang tergolong sangat cepat, sedangkan total waktu kendaraan dalam sistem sekitar 10 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan berjalan dengan sangat efisien. Secara keseluruhan, semua indikator menunjukkan bahwa sistem antrian di gerbang tol ini berjalan dengan baik dan efisien, tanpa adanya penumpukan kendaraan yang signifikan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan gerbang tol berada dalam kondisi stabil. Jumlah gardu yang tersedia juga sudah cukup untuk mengakomodasi kendaraan yang datang, sehingga antrean dapat diminimalkan dan arus lalu lintas tetap lancar. Untuk mempertahankan kinerja dengan baik ini, disarankan agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kapasitas gardu. Selain itu, penggunaan teknologi seperti gardu tol otomatis dan pembayaran elektronik juga dapat terus ditingkatkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.